Shalom saudaraku, saat ini kembali kita membacakan firman Tuhan satu pasal. Namun sebelum kita memulainya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau membacakan dan kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami siap untuk mau mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan untuk kita hari ini terkutip di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya,
seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu, maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini, saudaraku, ya, menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan membuat janjinya untuk keluarga dan kerajaan Daud pada waktu itu, di mana ia berjanji bahwa kerajaan Daud, ya, akan kokoh selama-lamanya. Jadi dalam hal ini bahwa dia juga memberitahukan bahwa nanti di dalam keturunan Daud yang akan datang, yang akan membangun bait Allah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau orang tersebut yang atau dari keturunannya tersebut yang mengalami suatu, ya, jauh, ya, dari hadapan Tuhan, atau dia membuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan Tuhan, maka Tuhan juga tidak
mengatakan bahwa ia membiarkan begitu saja, tetapi Tuhan mengatakan bahwa ia akan menghukum, ia akan memukul dengan rotan. Ya. Maka itulah yang saat ini sering kita katakan, yaitu pukulan yang mendatangkan kasih karunia. Banyak sesuatu hal yang terjadi ya ketika kita lihat nanti di akhir, ya bagaimana umat Israel itu juga nanti terpecah-pecah karena mereka sudah membuat kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan pun memberikan hukuman sesuai janjinya. Mereka, kerajaan mereka terpecah-pecah, terbagi-bagi. Ya, bahkan nanti di zaman ya Babel, ya di situ nanti akan terjadi kehancuran yang luar biasa. Dan bukan itu berarti janji Tuhan tidak utuh, tetapi janji Tuhan tetap kekal bahwa ia akan membangun kembali, membangun dan terus membangun. Dan sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana Yerusalem dibangun ya sebagai pusat kerajaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak usah meragukan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ingin juga kita diberkati oleh Tuhan, maka peganglah janji-janji Tuhan. Maka tetap setialah kepada Tuhan. Maka taatilah setiap apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan janji-Mu, firman-Mu yang indah. Engkau menjanjikan berkat yang melimpah bagi mereka, bagi keluarga Daud, bagi kerajaan Daud Bapa. Yaitu bagi setiap orang yang taat kepada perintah Tuhan. Barang siapa yang menjauhkan larangan Tuhan, maka berkat Tuhan pasti akan curahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami supaya menjadi orang yang taat, ajarlah kami supaya menjadi orang yang setia, ajarlah kami supaya kami menjadi orang yang mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menutup penyampaian kebenaran firman-Mu. Amin. Oke, shalom untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali di sesi pembacaan ayat kitab suci, satu hari satu pasal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.